Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel. Di ASC Channel ini ada pembelajaran tentang matematika SMA, baik matematika wajib maupun matematika minat ya. Juga ada matematika TPS, tes potensi skolastik. Itu persiapan untuk tes masuk perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta favorit. Dan ada juga matematika SMP ya. Matematika SMP. Nah, sekarang kita lengkapi dengan matematika kurikulum merdeka, Kita akan membahas tentang fungsi kuadrat ya, kelas 10 kurikulum merdeka. Insya Allah ini merupakan akan berkelanjutan nanti ya. Seperti fungsi kuadrat ini sekarang sudah pertemuan yang ketiga ya. Akan membahas tentang menyelesaikan masalah dengan fungsi kuadrat. Sebelum itu mari kita bermain-main lagi dengan matematika ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita menebak tanggal lahir dari seseorang, sekarang kita dengan matematika itu bisa menebak usia orang lain ya, menebak usia orang lain. Nah, ini biar kamu tebak nanti temanmu dengan pakai matematika ya, agar kamu nampak pintar matematika. Oke, kita mulai menebak usia seseorang. Misalnya seseorang itu, ya ini sebetulnya kita belum tahu, tapi kita misalkan aja umur 21 misalnya. Maka kita bisa katakan kepada orang itu, kalikan usiamu dengan 2. Kamu lihat itu di yang ditampilkan itu, kalikan usiamu dengan 2. Hasilnya nggak usah dijawab, ditulis saja di kertas ya. Lalu hasilnya ditambah 10, tetap ditulis di kertas. Lalu hasilnya dikalikan 5. Lalu kita tanya berapa hasilnya itu. Orang yang kita tanya itu suruh menyebutkan. Kalau dia misalnya menyebutkan 260, maka hasil 260 itu kita kurangi dengan 50. Nah, 50 jangan kamu sebutkan 50. Itu dalam hati ya, agar temanmu nggak tahu. Dikurangi 50, kita akan dapat misalnya 210. Nah, angka pertama itu loh, 210, berarti orang yang kita tebak itu sedang berusia 21 tahun. 21 tahun. Jadi kamu bisa ubah nanti 21 ini kita ubah dengan usia 11 tahun misalnya, bisa diubah dengan cara yang sama, pasti akan dapat. Persis sama ya, persis sama. Tidak akan meleset ya. Tidak akan meleset. Ini selamat mencoba ya. Ditebak usia temanmu biar kamu nampak pinter, hebat matematikanya gitu ya. Oke, itu hanya main-main dengan matematika ya, untuk memotivasi bahwa matematika itu bisa juga dibuat untuk tebak-tebakan ya. Sekarang kita sebelum membahas tentang ini, menyelesaikan masalah dengan fungsi kuadrat ini, coba kita ingat kembali beberapa hal seperti yang ditampilkan itu. Yang paling penting adalah yang itu, koordinat titik puncak ya. Kalau sumbu simetri XP sama dengan min P per 2A itu hafal ya. Lalu YP itu nilainya, nilai puncak, bisa maksimum, bisa minimum, rumusnya sama ya, rumusnya sama. YP sama dengan min D per 4A. D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Lalu koordinat titik puncaknya berarti XP, YP. XP-nya diganti min B per 2A, YP-nya diganti min D per 4A. Maksimum dan minimum rumusnya sama. Cuman dibedakan apa? Akan maksimum kalau A-nya kurang dari 0 dan minimum kalau A-nya lebih besar dari 0. Gitu dok. Oke, kita coba membahas contoh 1.
Sebuah bola dilemparkan ke atas dari tanah dengan kecepatan tertentu, dan setelah T detik ketinggian yang dicapai bola adalah H meter yang memenuhi fungsi ini HT. H ini tinggi sama dengan min 10 T kuadrat ditambah 200 T. T-nya dalam waktu dalam detik ya. Pertanyaan A, pada detik keberapa bola mencapai ketinggian maksimum? Kalau minimum nggak punya ini ya, fungsi ini nggak punya minimum. Kenapa? Karena ini negatif, maka ini punya maksimum ya, punya maksimum. Kalau ditanya maksimum dan T yang ditanya, T kan itu ditanya waktu pada detik keberapa, pada T sama dengan berapa akan mencapai maksimum. Langsung pakai ini TP, T puncak. Rumusnya kan min B per 2A, ya toh? Min B per 2A. Maka sama dengan apa? Ini A-nya min 10 ya, A-nya min 10. Ini B-nya 200 ya. B-nya 200. C-nya 0 ya, C-nya 0. Nah, itu. C-nya 0. Nah, berarti min B, berarti min 200 ya. Dibagi 2, A-nya min 10. Min bagi min apa? Plus 200 dibagi 20. 10 ya toh. Berarti pada detik ke-10. Pada detik ke-10 tingginya akan mencapai maksimum. Sekarang pertanyaan yang B, berapa ketinggian maksimum yang dicapai bola? Berarti H maksimum. H maksimum bisa memakai rumus ini. H maksimum langsung. Kenapa kok maksimum? Karena ini negatif ya. Di depan kuadrat itu loh, negatif. Ya kalau ini negatif berarti maksimum, kalau positif minimum. Oke ya. Ini pakai rumus ini boleh, min D per 4A, begitu boleh. Berarti D-nya dicari di sini, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti sama dengan berapa? B kuadrat. B-nya 200 ya, berarti 200. Atau di sini langsung ya, 200 kuadrat dikurangi 4, A-nya min 10 kali 0, C-nya kan 0 ini, C-nya 0. Berarti sama dengan berapa? 200 kali 200. Paham ya? Berarti sama dengan berapa ini? Min D, berarti min 200 kali 200 dibagi rumusnya apa? 4. A-nya berapa? A-nya tadi min 10. Min 10. Berarti min dengan min plus ya toh, nolnya hilang 1 gitu ya. 20 bagi 4 berapa? 5 kali 2 10, nolnya tambah 2, berarti 10 meter, 1000 meter. Ketinggian maksimum 10 meter. Bisa ya? Atau kalau kamu bisa mencari TP kayak gini, mencari H maksimum itu bisa pakai gini, cara lain ya, Cala itu apa rumusnya? Singkatannya cara lain ya. Pakai gini, H maksimum sama dengan apa? Ini aja ditulis, T-nya diganti ini, diganti 10. Maka jadi berapa? Min 10 kali T 10 kuadrat ditambah 200 kali 10. Ini T ganti 10. 10 kuadrat 100 kali min 10. Min 1000. Ditambah 200 kali 10, 2000. Berarti sama dengan 1000. Nah ini hasilnya sama, ini dengan ini sama. Boleh pakai gini, boleh pakai gini. Kalau saya lebih suka pakai cara ini ya. Apabila apa? T-nya bisa kita dapatkan. Jadi terserah kamu nanti pakai yang mana. Kalau saya lebih suka ini, lebih cepat ngerjakannya. Oke ya? Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang menyelesaikan masalah dengan fungsi kuadrat ya. Dengan fungsi kuadrat. Ini matematika kelas 10, kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka. Kurikulum terbaru ya. Oke, sebelum saya melanjutkan, di setiap konten ASC ini, kalau kamu lihat videonya, maka di situ ada apa? Ada deskripsi ya, ada deskripsi
Dan di deskripsi itu ada link untuk membuka materi yang sedang kita bahas ini berupa PDF ya. Kamu bisa mendownloadnya sehingga sambil kamu memperhatikan videonya bisa dilihat itu hasil yang didownload tadi, sehingga kita tidak perlu mencatat ya, tidak perlu mencatat. Dan yang saya sampaikan sudah lengkap ya, sudah lengkap di situ berbentuk PDF ya. Baik, bisa didownload, ada di deskripsi ya link materinya. Sekarang kita bahas soal nomor 2. Kebun Pak Wawan berbentuk persegi panjang dengan keliling 60 meter, keliling ya. Keliling 60 meter. Jika panjangnya X meter dan lebarnya Y meter, berarti ini X, di sini Y ya. Ini panjang X, lebarnya Y. Maka tentukan luas kebun Pak Wawan sebagai fungsi X. Maka ini langsung keliling itu apa? 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar sama dengan 60. Ini kalau anak SD ini dihafal ya. Tapi kalau kita kan dipahami aja. Lebar keliling itu ini loh ya. Berarti X-nya ada berapa? 2. Ini 2X. Y-nya ada berapa? 2. Makanya 2Y. Ini diketahui di soal. Jadi kita kalau anak SMA nggak perlu menghafal ya, di logika gitu, di logika. Berarti ini dibagi 2. 2X dibagi 2 berapa? X ditambah 2Y bagi 2. Y ya. Sama dengan berapa? 30. Dari mana? 60 bagi 2, 30. Sehingga nanti Y sama dengan apa? 30 min X. Ini ke sana ya. Yang ditanya tadi yang A, luas kebun Pak Wawan sebagai fungsi X. Berarti ini langsung ini A gitu ya. Luas sama dengan apa? Panjang kali lebar gitu ya. Panjang kali lebar. Maka ini kita beri nama persamaan 1. Ini kita beri nama persamaan 2. Sehingga nanti persamaan 1 disubstitusi ke persamaan 2. Ini dibaca persamaan 1 disubstitusi ke persamaan 2. Itu disingkat aja biar apa? Biar tidak banyak-banyak nulisnya ya. Tulis ini berapa? L sama dengan X. Y-nya ini diganti ini gitu loh. Berarti Y-nya diganti apa itu? 30 min X. Paham ya? Maka ini nanti jadi berapa? X kali 30? 30X. X kali X berapa? X kuadrat. Ini min, berarti min X kuadrat. Ini sudah selesai yang A ya toh? Yang A, yaitu luas sebagai fungsi X. Ini luasnya kebun Pak Wawan sudah dalam fungsi apa? X. Sekarang pertanyaan yang B, ukuran kebun Pak Wawan agar luasnya maksimum. Ini berarti X-nya berapa, Y-nya berapa agar luasnya maksimum. Kalau maksimum itu selalu begini. Yang ini ya, berarti ini A-nya berapa ini? A-nya min 1, dari mana ini loh? Terus B-nya berapa? 30. Ini B-nya. B itu di apa? Di depannya X pangkat 1 ya. A itu di depannya X pangkat 2. Pangkat 2 ini A min 1. Paham ya? Oke. Berarti sekarang kalau ditanya maksimum berarti XP ya. Jadi selalu P itu puncak. Puncak itu maksimum atau minimum. Rumusnya min P per 2A. Berarti sama dengan min. B-nya berapa? 30. Per 2, A-nya min 1. Berarti 15. 30 bagi 2, 15. Min bagi min plus. Jadi XP-nya sudah tahu ya. Lalu persamaan 1 jadi apa? Alhamdulillah. Nah ini tanda-tanda mau pilek ini. Nggak apa-apa, kerja keras memang seperti itu. Oke, berarti nanti jadi apa? Persamaan 1 jadi apa? Y sama dengan 30 min X. X-nya diganti ini loh. Nah, XP. X-nya diganti XP. Berarti 30 min 15. Sudah ketemu 15. Berarti agar luas
kebun Pak Wawan itu maksimum, maka panjangnya 15 meter, 15 meter, lebarnya juga 15 meter. Kalau ditanya luas maksimumnya bagaimana? Ini kan nggak ditanya kebetulan. Kalau ditanya, ya sudah, ini 15, 15, masukkan sini 15 kali 15. Kan sudah selesai, itu sudah luas maksimum. Oke ya? Tidak sulit ya. Tentang menyelesaikan masalah dengan fungsi kuadrat ya. Ini merupakan matematika kelas 10 kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka. Dengan di fungsi kuadrat kita sudah membahas 3 kali ya dengan ini ya. Berarti kamu bisa mencari apa? Mencari konten sebelumnya ya di persamaan fungsi kuadrat yang pertama dan fungsi kuadrat yang kedua. Dan kalau kamu ingin berdiskusi ya, kalau ingin berdiskusi atau bertanya tentang matematika, bisa menghubungi nomor WA pribadi yang ada di paling belakang. Yang ada di paling belakang. Boleh menanyakan ini tentang ini yang kita bahas ini, atau matematika secara umum ya. Atau matematika TPS. Barangkali ada yang sudah mau mengenal soal TPS ya, boleh saja dilakukan. Yang serius ingin berdiskusi pasti dilayani. Oke, sekarang soal nomor 3. Suatu proyek pembangunan gedung sekolah dapat diselesaikan dalam X hari. Langsung kita tulis waktunya X ya, waktunya X. Lalu dengan biaya proyek per hari ini saya tulis biaya per hari 3X min 60 ditambah 1.200 per X ya, juta rupiah. Pertanyaan A, berapa lama proyek itu harus diselesaikan agar biaya proyek minimum? Pertanyaan B, hitunglah biaya minimum proyek itu. Maka yang ditanya biaya sampai selesai. Yang ini yang diketahui apa nih? Biaya per hari. Berarti biaya sampai selesai itu biaya total ya. Sama dengan biaya per hari kali waktu. Biaya total ini saya tulis dengan huruf Y gitu ya, biar nggak nulis bolak-balik biaya total gitu. Biaya per hari berarti ini kita tulis 3X min 60 ditambah 1.200 per X kali waktunya X, ya. Maka tinggal kalikan 3X kali X, saya tulis ini Y, 3X kuadrat gitu ya. Terus apa? Min 60 kali X, min 60X ditambah 1.200 bagi X berapa? Kali X, berarti X-nya hilang, tinggal 1.200. Nah ini kan bentuk fungsi kuadrat ini. Berarti A-nya 3, B-nya min 60, C-nya berapa? 1.200. Ya tak? Nah sekarang pertanyaan A. Biaya berapa lama? Berarti waktunya apa? X. Jadi X-nya yang ditanya agar biayanya minimum. Berarti langsung pakai ini XP. Sama dengan rumusnya min B per 2A. Min, ini min ya, min, B-nya berapa? Min 60. Dikasih kurung ya, biar nggak salah. Dibagi 2, A-nya 3. Min kali min. Plus 60 bagi 6, 10. Berarti biaya proyek itu akan minimum kalau selesai dalam waktu 10 hari. Ini, dalam waktu 10 hari. Jadi biaya proyek itu kalau selesai dalam waktu 12 hari, bagaimana biayanya? Ya enggak minimum berarti. Kalau 8 hari, lebih minimum. Enggak. Bukan lebih minimum, malah apa proyeknya belum selesai. Ya toh? Nah, ini minimum 10 hari, maka biayanya minimum. Oke. Sekarang pertanyaan yang B. Hitunglah biaya minimum proyek itu. Berarti B itu paling enak itu kalau ngerjakannya begini, Y minimum. Mengapa sih kok ini minimum? Kok bukan maksimum? Karena A-nya positif. Kalau A-nya positif berarti pasti minimum, nggak punya maksimum. Ya. Berarti kalau begitu Y minimumnya langsung ini tulis 3
X-nya diganti 10 kuadrat, ini X-nya. Dikurangi 60 dikali 10 ditambah 1200. Paham ya? 10 kuadrat berapa? 100 kali 3 300 min 600 plus 1200. 1200 kurangi 600 berapa? 600 ditambah 300 900 juta ya. Kenapa kok 900 juta? Karena di soalnya tadi juta rupiah ya, satuannya juta rupiah. Ini dari soal ini. Berarti biaya minimumnya 900 juta. Kalau ditanya biaya maksimum bagaimana? Nggak ada yang bisa jawab. Kalau ditanya biaya maksimum ya nggak usah dihitung ya. Kamu dalam hal ini kan sebagai pengusaha ya, sebagai kontraktor, maka yang dihitung apa? Biaya minimum. Sehingga apa nanti? Labanya akan maksimum. Kalau ditanya biaya maksimum ya nggak usah dihitung sebanyak-banyaknya ya toh. Sebanyak-banyaknya. Oke ya, paham ya? Pakai logika ya, pakai logika. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang menyelesaikan masalah dengan fungsi kuadrat. Di belakang ada soal-soal yang bisa kamu coba. Apabila ingin bertanya, seperti yang saya sampaikan tadi, di paling belakang ada nomor WA pribadi yang bisa dihubungi. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat, semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.